Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang karena baru malah kerubulus sudah loyo-loyo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang jemaah Isya dan insyaallah dilanjutkan tarawih, insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan di hadarat Allah, Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan bulan yang penuh berkah, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, sebagai silmi kafah yang akan mengantar kita nanti pada keselamatan aslam. Jadi Islam adalah agama keselamatan yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang lengkap sekali. Aturan-aturannya tidak ada keraguan baginya, la raiba fihi. Sengaja tadi pakai mapanupuk ya roh, karena mungkin saya arahkan nanti temanya ke situ. Saya terinspirasi tema ini dengan nama masjid ini, Darul Quran, ya Darul Quran ya. Pemberian nama bukan hanya sekedar identitas. Saya yakin di balik nama itu ada harapan agar jamaahnya akan memancarkan cahaya kehidupan, cahaya Al-Quran. Bahkan program-programnya nanti bisa menjadi role model, contoh untuk bagaimana menjadikan masjid ini sebagai tempat untuk mengkaderkan kader generasi-generasi Quran. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah membangun komitmen di dalam bentuk syahadat akan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, sebagai contoh di dalam hidup dan kehidupan ini, baik di dalam melakoni peran kehambaan abdillah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual, betapa mulianya salat jamaah, betapa pahalanya salat di alam waktu, betapa ganjarannya amalan-amalan sunnah. Karena di sini sebenarnya pertaruhan hidup untuk bagaimana merebut pendekatan, merebut kemuliaan. Karena ya wajib memang nih, ada bahasa Bugis sedikit. Karena 5 tahun aku nggak bisa kak bahasa Manda. Ya, padahal aku beli semua kamusnya itu pak, beli kamusnya. Ya. Tujuan Allah menghadirkan kita di permukaan bumi ini yang pertama sebagai hamba, abdillah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku, mengabdi kepada aku. Dan yang kedua adalah khalifatullah. Nah, nanti khalifah ini banyak yang memaknai, ada yang memaknai sebagai pemimpin, sedang cocok itu karena kita semua ini dihadirkan sebagai pemimpin. Tetapi ketika khalifah dimaknai sebagai khilafah yang akan memperjuangkan satu pemimpin dunia, ya mungkin disitulah mungkin akan terjadi benturan-benturan. Hadirin sidang jemaah tarawih yang selalu dimuliakan Allah, di dalam melaksanakan perang kekhalifahan dalam berbagai profesi, mulai dari ibu rumah tangga sampai ketua DPR, bebas nih Pak Ketua ini, karena makin banyak jabatan yang diberikan kita oleh Allah, makin tinggilah tanggung jawabnya. Dan yakin bahwa jabatan itu adalah diberikan, tidak akan jadi presiden orang kalau tidak ada kehendak di balik itu. Tetapi menjadi pejabat yang amanah itu sudah adalah pilihan. Allah sudah memberikan gambaran mau amanah mau tidak. Kalau mau amanah ini ganjarannya, kalau mau khianat ini ganjarannya. Bukankah penegak hukum yang adil insya Allah dicintai oleh Allah? Innallaha yuhibbul muqsitin. Luar biasa sebenarnya. Ini saya senang sentil-sentil yang begini karena terkadang
Ketika kita menduduki suatu jabatan, kita tidak sadar bahwa jabatan itulah yang akan mengantar kita jadi mulia. Dan begitu pula sebaliknya. Dan itu adalah sunnatullah itu. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Aku jadikan semua kamu khalifah. Fauqa ba'din darajat, berbeda-beda. Ada jadi ketua DPR, ada anggota DPR, ya, ada jadi dekan, ada jadi dosen biasa. Yang menarik di ayat itu, dia berluakum fima atakum, untuk menguji kamu siapa yang amanah dalam jabatannya. Rasulullah mengantar dia, pemimpin dunia, pemimpin agama, pemimpin umat, yang ditempatkan sebagai pemimpin nomor 1 oleh Michael Hals dari 100 pemimpin. Ini orang non-Islam ini, ya, menempatkan Rasulullah sangat objektif. Dia dengan indikator-indikator kejujuran, indikator keadilan, indikator kepedulian. Itu yang mengantar jadi hebat, dan tidak akan ada lagi pemimpin sampai dunia ini kiamat sekeliber dengan beliau. Dan perlu saya sampaikan bahwa gelar Al-Amin sebagai orang yang jujur itu dia diperoleh sebelum dia jadi rasul. Kok biasa tuh ada yang bilang ini kan dia rasul. Tolong ini dimaknai bahwa kita sudah bersyahadat, itu kita usahakan mengikuti beliau. Memang tidak mungkin kita sama. Tidak mungkin kita sama. Tetapi contoh-contoh yang diberikan itulah salah satu makna syahadat. Bukan hanya diucapkan itu syahadat. Dan standar-standar normatif mengenai kebaikan sudah ada sama beliau. Biasa kan bilang begini, semua pemimpin sudah hafal mati 4 kriteria kepemimpinan. Ya, siddiq, apalagi tabligh, amanah, fatana, dihafal mati itu pemimpin. Tapi di dalam menerapkan di dalam kepemimpinan, ini tanda tanya besar. Karena begitulah kehidupan. Begitulah kehidupan. Ada fujur, ada takwa. Ada pasukan malaikat, ada pasukan iblis. Itu bertempur terus itu. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, pada kesempatan ini, biasanya dibatasi 15 menit. Saya coba sekali lagi bahwa nama masjid ini luar biasa. Dan salah satu tugas Rasul dihadirkan di permukaan bumi ini dari 3 peran atau fungsi utama hadir di permukaan bumi ini. Ini kalau teman-teman mengkaji, ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Setelah selesai memperbaiki Ka'bah, dia minta doa kepada Allah. Ya Tuhan, hadirkanlah nanti Nabi dan Rasul yang lahir di sekitar Ka'bah ini, yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ini perlu, karena ini yang saya suarakan sekarang Pak. Selalu saya masih panggil Pak Ketua kan. Ya, Pak Ketua. Ini saya suarakan bahwa ayat-ayat kauniyah yang dikaji oleh para ilmuwan mengantar kita menjadi doktor pertanian, profesor pertanian, menjadi sarjana politik, sarjana ekonomi, sarjana teknik, adalah itu juga ayat. Tanda-tanda yang kita kaji, tanda-tanda kebesaran Allah, sifat-sifat Allah ada di dalam apa yang kita kaji. Sehingga mudah-mudahan saya tidak keliru, saya sampaikan sekarang bahwa ilmu apapun yang kita kaji itu adalah perjalanan spiritual untuk mendekat dan menemukan Tuhan dalam tanda petik. Jangan temukan satnya, jangan cari satnya, karena Allah sudah memperkenalkan dirinya laisa kamitslihi syai'un. Tetapi coba cari ilmu apapun pasti ada sifatnya di situ. Ada sifatnya, bahkan ada perilakunya Allah. Ada perilakunya Allah di tanaman, ada perilakunya Allah di atmosfer. Saya kalau mengajarkan mahasiswa, mengajarkan atmosfer bagaimana hujan terjadi, saya tunjukkan inilah kebesaran Allah yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikirannya orang. Awal penciptaan alam semesta ini, komposisi oksigen, nitrogen tetap di atmosfer. 21%
oksigen, 78% nitrogen. Apa yang bertambah sedikit adalah karbon dioksida. Karena awal penciptaan alam semesta ini hanya 0,03%. Akibat ulahnya manusia bertambah meningkat karena terumbu karang rusak, hutan dihabisi, apalagi tambah lagi bencana, tambah habis hutan. Nah, itulah menjadi kenapa bumi ini tambah panas, karena CO2 sebagai gas rumah kaca lepas ke atas. Secara alamiah sebenarnya dia tidak lepas. Dia diikat oleh tanaman, dia diikat oleh terumbu karang, dia diikat oleh bahan-bahan organik, tetapi dihancurkan oleh manusia. Konon kabarnya hutan di Indonesia saja ini tinggal 45%. Jadi jangan terlalu banyak bertanya, kenapa ini hujan sudah tidak bisa diprediksi lagi. Itulah karena itu adalah ayat. Mohon maaf, segala sesuatu yang terjadi ayat. Sahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyusikahum ba'dal lati amilu la'allahum yarji'un. Mohon maaf, pada kesempatan ini selalu saya sampaikan bahwa tangan-tangan manusia saya coba perluas. Tangan bisa berarti tangan fisik yang langsung menebang. Tangan bisa berarti kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada alam. Keputusan-keputusan yang dibuat DPR tidak berpihak pada alam. Tangan bisa berarti teknologi yang dihasilkan oleh ilmuwan yang tidak berpihak pada alam. Makanya saya sekarang itu tidak akan saya bimbing mahasiswa pertanian kalau misalnya mau meneliti pengaruh pemberian pupuk terhadap peningkatan produksi. Karena kita sudah dapatkan, karena pupuk berbahaya, pestisida berbahaya. Tetapi kalau dia mencari misalnya bahan-bahan alternatif untuk mengurangi pupuk, mengurangi pestisida, di sini saya bimbing. Karena saya sudah suarakan sekarang bahwa pertanian harus mengakomodir 3 aspek: produksi, kesehatan, dan ramah lingkungan. Dan tidak cukup hanya konsep, karena ini sudah bertahun-tahun ini konsep ini, sustainable development, pertanian berkelanjutan. Tetapi saya coba bagaimana menyentuh nurani kita bahwa seluruh kita ini tercipta dari lingkungan dan tergantung pada lingkungan. Pak Ketua, saya sekarang saya coba bikin definisi baru dan saya jual definisi ini. Yang diisi oleh Barat, definisi lingkungan, semua yang ada di luar kita, stop di situ. Saya bilang koma. Seluruh yang ada di luar kita yang bersambungan dengan diri kita dan membentuk diri kita. Semua yang duduk di sini berasal dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Semua yang duduk di sini berasal dari unsur-unsur tanah. Semua yang hadir di sini tergantung pada oksigen yang dikeluarkan oleh tanaman. Nah, kalau sudah terpola di pikiran kita itu, insya Allah nanti itu begitu kita merusak tanaman, sudah, bagian dari aku tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi definisi pun itu membawa memang paradigma berpikir yang terkadang keliru. Nah, ini yang saya bahasakan di teman-teman para guru besar, spiritualisasi ilmu. Wah, seru diskusinya. Saya diskusi di UMI, diskusi di Unhas. Wah, di sana luar biasa. Saya bawakan ceramah subuh. Setelah turun diskusi, 5 penanya profesor semua, itu 5. Bahayanya ini, penanyanya profesor semua. Ya. Tapi alhamdulillah, karena banyak yang pesimis. Prof Mir, tidak mungkin itu. Karena yang namanya kebenaran ilmiah itu harus rasional, objektif. Maka Pak, Prof, kebenaran itu hanya kesepakatan. Kenapakah kita tidak berani untuk membuat satu definisi kebenaran baru supaya Barat yang melihat kita, bukan hanya kita yang selalu melihat dia. Itu saya silakan spiritualisasi ilmu. Memang tidak mudah karena sudah 500 tahun dipisahkan pemikiran kita dengan nilai-nilai Al-Quran atau apa kata Quran di dalam kitab suci. Apa kata budaya? Karena spiritualitas itu dibentuk oleh budaya lokal dan dipadukan dengan apa kata Tuhan di dalam kitab suci. Kalau itu dipadukan, insya Allah kita jadi hebat. Jadi hebat kita. Adakah negara yang punya budaya sebanyak di Indonesia? Saya selalu kasih contoh di sini. Penghargaan terhadap lingkungan luar biasa, Maradia dan Tomakaka dulu. Bahkan waktu itu indikator utama yang dipakai untuk mengukur keberhasilan pemerintah adalah kelestarian lingkungan. Sehingga ada itu, saya tidak hafal bahasa Mandarnya, ketika ayam tidak berkokok lagi, kemudian pangale tidak berbunga lagi, koreksilah diri kita sebagai seorang pemimpin. Bahkan yang sangat menarik itu, yang selalu saya angkat, biar di Makassar ini saya sampaikan. Saya bilang luar biasa kearifan lokal di sana, bagaimana menghargai lingkungan. Seandainya itu diangkat sebagai aturan-aturan di dalam bagaimana melaksanakan pemerintahan di sini, dia akan menjadi hebat Majene. Kalau sudah orang diangkat
akan jadi pemimpin luar biasa. Lebih tahu nanti kakanda saya. Disumpah, dua sumpahnya waktu itu, disumpah di kalangan keluarganya, disumpah di publik. Dan apa sanksinya ketika dia melanggar sumpahnya? 7 turunan tidak bisa jadi pemimpin. Saya bilang jangan 7 turunan, 3 mau berpikir itu 10 kali, karena pikir iki anak-anak. Coba sekarang baru keluar di penjara, macam jadi pemimpin lagi. Jadi memang ini luar biasa bangsa kita ini. Nah kalau itu maksud saya diangkat menjadi kesepakatan-kesepakatan di dalam bagaimana menata pemerintahan, tidak usah 7 turunan, 3 turunan saja disepakati menjadi aturan-aturan positif, ini luar biasa. Kemudian kita sentuh apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan di dalam berkomunikasi politik? Ada semua. Jangan saling mencela, karena boleh jadi yang kau cela itu lebih mulia daripada kamu. Tapi tidak. Kalau sudah ada politik masuk, karena kenapa politik yang jalan sekarang adalah politik yang sudah lepas dari nilai-nilai spiritual. Inilah yang saya selalu suarakan. Nah, ada semua di dalam Al-Quran dalam tanda petik. Ada yang butuh terjemah, analisis, ada yang butuh tafsir ya. Saya biasa kalau ada hal-hal yang saya keluarkan dari analisis dari ayat itu, saya tidak berani saya katakan tafsir karena bukan bidang saya. Tetapi alhamdulillah banyak hal-hal yang saya coba renungkan, minimal memotivasi diri saya. Termasuk misalnya surah ke 29:45 itu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya makna seakan-akan paket ini antara mempelajari Al-Quran dengan perintah sholat. Karena pakai wa. Tapi bukankah ahli bahasa Arab? Tetapi biasanya wa itu kan dan. Jangan-jangan saya bilang ini sholat saya belum mampu mencegah saya berbuat keji dan munkar karena saya belum serius mempelajari Al-Quran. Karena utlu itu beda dengan ikra. Ikra silakan baca. Tidak terlalu menuntut bagaimana pemahaman yang mendalam. Kalau utlu, baca, pahami, terapkan dalam kehidupan. Al-Quran sudah mengatakan jangan campur adukan kebenaran dan kebatilan. La talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Tapi memang perjuangan. Tapi Allah juga menyampaikan kalau sabar memperjuangkan kebenaran, insya Allah kebenaran akan hadir, kebatilan akan sirna. Surah Al-Isra itu kan ayat 81 kalau tidak salah. Wa qul jaa haqqu wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Kebenaran akan hadir, kebatilan akan sirna. Yakin. Ini bahasa Tuhan semua. Jadi saya mohon maaf kalau mudah-mudahan tidak keliru kan. Hakul yakin kita terhadap Al-Quran itu akan mempengaruhi keimanan kita yang lain. Karena disitulah Allah memperkenalkan dirinya, memperkenalkan sifatnya, Allah memperkenalkan perilakunya. Kemudian Allah sudah menyampaikan terapkan dalam kehidupan. Di surah Al-An'am 155 Allah sudah menyampaikan Al-Quran ini aku turunkan penuh dengan berkah. Itu berkah itu insya Allah pahalanya akan bertambah terus dan kebaikannya akan bertambah terus. Jadi kalau ilmu berkah akan bertambah terus, jabatan berkah akan naik terus. Yakin. Itulah definisi keberkahan. Allah menyampaikan aku turunkan ini Al-Quran sebagai berkah. Fattabi'uni, maka ikuti. Ini bahan-bahan renungan karena saya sementara belajar juga ya. Ya, mudah-mudahan tidak terlambat sadar. Tetapi begitulah proses pembelajaran saya. Bahwa bahkan saya katakan dan saya diskusikan dengan guru Kiai Haji Nasaruddin Umar. Tadampeng Pak Kiai kalau salah kan. Tasawuf yang kita kaji kalau dia tidak menyentuh fisika virtual itu akan mengawang-awang tasawuf. Tetapi ketika kita sentuh tadi ayat kaunnya itu, ini semua rupanya yang tidak nampak ini hanya gelombang yang menyatukan seluruh frekuensi yang kembali kepada yang Maha Tunggal. Insya Allah kita akan lebih paham siapa diri kita dan siapa Tuhan. Yang kedua saya bilang, semua ilmu itu adalah tarekat atau perjalanan untuk mendekat dan menemukan Tuhan. Minimal temukan sifatnya, tarika. Tapi dia tidak bantah juga, tidak bantah. Saya bilang tolong dikoreksi saya kalau keliru cara pandang saya melihat persoalan. Sehingga saya punya materi kemarin malam kelima di Masjid Raya. Karena langsung dikasih saya, Pak Kiai, akidah. Saya bilang Pak Kiai, tidak bisa kasih akidah itu karena saya dari basic ilmu pertanian. Jadi saya bilang nanti bagaimana akidah lingkungan. Wah, langsung juga kaget.
Akhirnya lagi viral itu, bahwa bagaimana ayat kauliyah dan kauniyah itu akan membentuk kekuatan tauhid. Kekuatan tauhid dipadukan antara pemahaman kita terhadap daun, kemudian apa kata Tuhan terhadap daun, apa kata Tuhan terhadap lingkungan, kemudian perkuat bersama untuk menghasilkan bahwa betul-betul Tuhan hanya satu. Saya kira itu mungkin terlalu panjang nih Pak, nanti disambung lagi subuh. Yang jelas bahwa mari kita belajar Al-Quran, bukan hanya sekedar dibaca, tetapi pahami, kemudian terapkan dalam kehidupan. Hakul yakin adalah harus didasari dengan ilmu yakin. Ilmu yakin boleh dari kauniyah, boleh dari kauliyah. Nah itulah nanti yang mengangkat. Kalau sudah hakul yakin, kalau Allah mengatakan begini dalam Quran, kita berniat akan berusaha melakukan dengan apa kata Tuhan. Ini tantangannya. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.